Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Derita Pasti Berakhir. Derita Pasti Berakhir. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dan dalam dunia. Kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kami boleh diyakinkan bahwa penderitaan ini tidaklah kekal. Penderitaan ini akan ada ujungnya dan penderitaan ini akan ada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini setiap hari, yaitu menghindari penderitaan. Penderitaan dari kekurangan finansial, penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena hubungan yang tidak baik, penderitaan karena harapan-harapan yang kami ingin dapatkan ternyata tak kunjung didapat. Semakin dikejar bukan semakin mendekat, bahkan yang kami harapkan berlari semakin menjauh. Dan itu adalah penderitaan. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam dunia kamu menderita. Dan memang selama di dalam dunia ini yang namanya penderitaan itu silih berganti datang menghampiri kita. Terkadang tidak tahu. Kalau kita bicara musim hujan, musim panas itu ada waktunya. Tapi kalau masalah hidup penderitaan, kadang-kadang tidak jelas kapan musimnya. Kita lagi tenang-tenang, lagi baik-baik, tiba-tiba musibah datang. Tapi kalau kita mengalami musibah dan merasa tidak ada jalan keluar, kita merasa putus asa, namun tiba-tiba sahabat seperjalanan pun mengalaminya. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa, ada jawaban yang tidak terduga-duga yang Tuhan sediakan. Dan itulah seni dalam menjalani kehidupan ini. Namun berbicara tentang derita itu pasti berakhir, itu adalah bagian yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa aku telah mengalahkan dunia. Di dalam setiap masalah hidup yang dialami oleh sahabat seperjalanan, apa yang Tuhan katakan, engkau akan beroleh damai sejahtera dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang aku berikan kepadamu. Damai sejahtera dan kekuatan. Mungkin masalahnya sama, penderitaannya sama. Namun satu orang dengan orang lain bisa berbeda karena berbeda sikap. Ada satu yang mengalami masalah tidak terlalu berat. Wah, dia merasa seakan-akan ada batu besar yang menimpa dirinya dan dia tidak bisa bergerak. Namun ada orang yang mengalami sebuah persoalan yang sama, dia ringan-ringan saja. Dia tetap kuat, dia tetap punya damai sejahtera. Mengapa? Karena ada hati yang besar. Ada hati yang terbuka, ada hati yang percaya, ada hati yang beriman kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupanku, semenderita apapun kehidupanku, Tuhan pasti menolong. Maka sikap hati seperti inilah yang membuat penderitaan itu menjadi ringan. Memang kita tidak bisa menghilangkan penderitaan dalam dunia ini sampai 100%. Namun kita bisa membuat penderitaan yang berat itu terasa ringan. Dan penderitaan yang ringan itu terasa tidak ada penderitaan. Maka itu berbicara tentang sikap hati. Dan sikap hati itu diawali dari mana? Dari fokus. Mempercayai bahwa Allah, Yesus sudah mengalahkan dunia. Mempercayai bahwa di dalam sesulit apapun ada damai sejahtera dari Kristus yang diberikan kepada kita. Mempercayai bahwa segelap apapun perjalanan hidup kita, ada kekuatan Allah yang disediakan buat kita. Maka respon itu membuat derita hidup yang berat itu akan terasa ringan. Sekalipun tidak mungkin menghapuskan derita dalam dunia ini sampai sepenuh-penuhnya dan sempurna. Karena kita masih bergumul. Kita hidup di dunia berdosa dan kita sendiri adalah pribadi yang berdosa.
Namun kalau ingin penderitaan itu sempurna, tidak ada sama sekali dalam hidup kita, maka kita mengaminkan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Bahwa di surga tidak ada air mata, maut tidak akan ada lagi, tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis. Namun itu artinya kita melewati kematian. Kita tidak hidup di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, derita itu pasti akan berakhir. Kalau kita berbicara tentang sahabat seperjalanan, apa penderitaan terbesar hidupmu saat sekarang? Mungkin kau menderita karena sakit hati oleh orang tertentu, oleh kejadian tertentu, atau kalian sedang berjuang menderita, merasa terseok-seok untuk mencari pekerjaan, atau mencari pasangan hidup, atau sedang menyelesaikan pendidikan, atau sahabat seperjalanan yang sedang berada di luar kota kelahiranmu, engkau sedang ada di luar kota, engkau sedang ada di luar negeri, engkau sedang berjuang untuk hidup, dan melewati perjalanan panjang yang berkerikil, yang berbatu-batu, yang terjal, yang terkadang kiri kanan jurang, yang membahayakan nyawa kita, membahayakan hidup kita. Itu adalah penderitaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengimani dan mengamini apa yang firman Tuhan katakan, Yesus berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Yesus berkata, aku akan menguatkan engkau. Yesus berkata, aku akan memberikan damai sejahtera di tengah badai gelombang yang sebesar apapun. Damai sejahtera Tuhan akan melingkupi engkau, dan engkau akan tetap merasakan ketenangan di tengah-tengah badai. Engkau tetap akan mendapatkan sinar di tengah-tengah kegelapan. Engkau tetap kuat berdiri sekalipun kakimu sudah tidak sanggup lagi berdiri. Namun ada Allah yang menopang engkau, yang menolong engkau melewati setiap masa-masa sulit dalam penderitaan ini. Sahabat seperjalanan, memang sulit untuk menjelaskan penderitaan apa yang sedang dialami oleh sahabat seperjalanan saat ini. Kalau kemudian ditanyakan, mungkin setiap sahabat seperjalanan menceritakan penderitaan yang paling sulit, tidak cukup 2 jam untuk menceritakannya. Bahkan mungkin berhari-hari. Di atas semuanya itu ingatlah, ada Allah yang punya telinga yang senantiasa siap mendengar keluh kesahmu. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Setiap saat Allah tidak terlelap dan tidak tertidur. Akan mendengarkan segala derita keluh kesahmu yang sulit engkau sampaikan. Kadang engkau sampaikan kepada orang terdekat pun malah bocor mulut sampai kemana-mana. Bukan masalah semakin selesai, masalah jadi semakin runyam, semakin bertambah, semakin berat. Oleh sebab itu, tak kala kita menghadapi derita hidup ini, berlututlah di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan damai sejahtera. Tuhan yang berjanji, aku akan memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Dunia tidak akan bisa mengalahkan engkau. Sehingga di dalam derita hidup yang seberat apapun, imani, amini, dan percayalah. Tuhan beserta dengan engkau, membuat derita yang berat itu menjadi ringan, yang ringan itu terasa tidak ada. Mengapa? Karena engkau tidak menjalaninya sendiri. Engkau bersama dengan Allah yang berjanji dan menepati, bersama dengan Allah yang kuasa tangannya melebihi kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Kita meyakini bahwa derita ini akan pasti berlalu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Berikan keyakinan kepada kami, Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar, lebih kuasa daripada segala penderitaan kami. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan yang berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.